Politikus PSI Guntur Romli mengkritik budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun lantaran potongan ceramahnya menyebut Presiden Joko Widodo seperti Firaun. Menurut Guntur, kalaupun ada kekurangan pada sosok Jokowi tetap tak pantas Presiden dihina sebagai Firaun. Jika ada kekurangan di Jokowi, tidak sampai layak dihina seperti Firaun. Jika ada kelebihan MH Ainun Najib, gak sampai level Nabi Musa dan sabrang seperti Nabi Harun. Cuit Guntur Romli dalam akun Twitternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras umpen. Viralnya pernyataan Cak Nun yang menyebut bahwa Pak Jokowi itu Fir'aun tentu mengejutkan kita semua. Banyak yang tidak mengerti mengapa sekelas Kiai MH Ainun Najib bisa terpeleset lidah. Bukankah makin tinggi derajat seseorang, saya yakin dan percaya tingkat keimanan Cak Nun, tingkat ketakwaan Cak Nun, akan tetapi Cak Nun lupa tentang ilmu padi, bahwa semakin tua, semakin berisi, semakin merunduk, makin alim, makin soleh, makin bertakwa, makin beriman. Pun saat mengakui salah, kesombongan masih ada di dalam diri Cak Nun. Beliau mengaku kesambet, terpleset, dan bisa jadi saat mengaku kesambet itu sebenarnya juga belum sadar, ia masih kesambet juga. Coba kita lihat pengakuan salahnya. Anda putar lagi, perhatikan baik-baik. Cak Nun meminta maaf kepada Pak Jokowi? Tidak menyebut nama Pak Luhut, Pak Antoni Salim maupun Pak Jokowi, malah meminta maaf ke keluarganya. Lalu di mana semua kata-kata indahnya yang disampaikan dalam tausiah maiyahnya, di pengajian Padang Bulan, syair-syair reflektif Kiai Kanjeng? Apa makna itu semua? Lalu di mana semua kata-kata indahnya yang disampaikan dalam tausiah maiyahnya, di pengajian Padang Bulan, atau syair-syair reflektif Kiai Kanjeng? Apa makna itu semua, Cak Nun? Apalagi sudah tidak muda lagi, tapi malah lupa diri. Se-Fir'aun apakah Pak Jokowi? Simak Om Ben, opini dan Beni yang mengupas polemik pernyataan Cak Nun. Kadang kebencian seseorang yang sudah memuncak itu bisa membuat lupa diri. Apalagi dikelilingi orang-orang yang menggemarinya. Bisa jadi itu penyanyi, bisa jadi pemain film, atlet olahraga, politisi, bahkan seorang dai atau penceramah. Jarang kita mendengar bahwa Cak Nun mengaku dirinya seorang yang alim, kiai, apalagi ulama. Diakui atau tidak, sebenarnya pengajian Padang Bulan atau lebih sering disebut Ma'iyah, salah satu kegiatan yang positif. Ma'iyah, ada banyak hal yang dibahas di sana, bukan hanya sosial, ekonomi, politik, budaya, dan topik-topik lain. Bahkan belum lama ikut dalam pengajian Mbak Puan, Bapak Prabowo Subianto. Artinya apa? Artinya pamor Cak Nun belum pudar. Beliau masih memiliki daya tarik lumayan tinggi. Buktinya subscribe YouTube Cak Nun hampir 1 juta. Dengan viewer beragam, mulai dari puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, hingga penontonnya jutaan orang. Artinya penggemarnya lumayan banyak. Tema-tema yang diusung juga lebih mengarah pada tema tentang religius, dengan pola penunturan reflektif. Pola reflektif ini mengajak para pendengarnya lebih banyak mau mengakui kesalahan dan mengakui dosa-dosanya. Dan meski begitu, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Sepanjang kita mau mengakui kesalahan
dan meminta maaf, maka Allah akan memaafkan kita. Hanya bedanya Cak Nun yang dulu dengan yang sekarang lebih sedikit membahas topik politik. Entah karena sekarang sudah tidak banyak mendapatkan bocoran info valid tentang keriuhan politik, atau usia makin usur, sehingga lebih suka membahas hal-hal yang berbau pengampunan. Semasa muda, Cak Nun produktif menulis dan tulisannya memang menarik. Lebih sering mengklaim sebagai budayawan daripada seorang penceramah atau dai. Pada zaman muda lebih sering menulis kiai beling, alias kiai yang tidak pada umumnya, dan saya memaknainya seperti ingin mengatakan kiai opo enenge atau kiai apa adanya. Yang jelas dari rekam jejak berbagai tulisan maupun paparannya, jarang sekali Cak Nun menstigma atau memberi label seseorang dengan label buruk, bahkan kepada almarhum Pak Soeharto, mantan presiden selama 32 tahun. Cak Nun tidak pernah menyebut sebagai Fir'aun. Padahal kita semua tahu seserakah apa Pak Harto dan seintimidatif apa penguasa Orde Baru itu. Jadi bila dikembalikan lagi pada pernyataan bahwa Pak Jokowi itu Fir'aun, apa sih padanan Pak Presiden kita dengan Fir'aun? Coba cek saja, berapa ratus bahkan ribu orang mengata-ngatai beliau. Bahkan ibunda Pak Jokowi atau Ibu Iriana. Tapi pernahkah beliau datang ke kantor polisi untuk melapor? Sementara ketika zaman Fir'aun sempat membunuh semua bayi laki-laki karena Fir'aun itu ketakutan. Rasa takut bahwasanya kekuasaan Fir'aun nanti akan diambil oleh laki-laki lain. Jangankan Pak Jokowi sendiri, Mas Gibran, ketika dikonfirmasi wartawan, sikapnya Masya Allah. Dia bilang begini, ketoke wis minta maaf. Ya wis toh, enggak, santai saja, semua dimaafin. Wis rasa sidik-sidik laporlah, koyo ora duwe gawean wae. Kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebihnya seperti ini. Kayaknya sudah minta maaf ya. Ya sudah toh. Enggak. Mungkin maksudnya keluarga tidak tersinggung. Semuanya dimaafkan. Sudah, tidak perlu dikit-dikit lapor seperti tidak punya kerjaan saja. Kalau Cak Nun tahu jawaban gitu, gimana coba rasanya? Saya baca respon Mas Gibran saja, sesama muslim merasa malu. Anak muda bisa bersikap begitu, sementara kita yang tua malah tidak memberi contoh yang baik. Kalau para tokoh memberi contoh buruk, lantas bagaimana dengan pengikutnya? Mas Gibran juga cerita, kalau pas kebetulan bertemu dengan bapaknya, tidak pernah bicara komentar nyinyir netizen, karena lebih banyak pekerjaan yang jauh lebih penting dibahas. Ini entah komentar keberapa yang diabaikan keluarga presiden untuk diproses hukum. Mari kita sama-sama saling menghormati, saling menghargai. Sikap bijak maupun mengkritik tentu tidak dilarang. Sekali lagi, kritik loh, bukan fitnah, bukan hinaan, apalagi caci maki. Apa iya sekelas Cak Nun, Pak Amin Rais, Pak Rafli Harun, Pak Anwar Asbas, bahkan Bapak Rizal Ramli tidak bisa membedakan kritik maupun caci maki? Yang jelas, ini menjadi tugas kita bersama, tanggung jawab kita, para orang tua, bukan hanya tugas pendakwah, tokoh masyarakat, pejabat negara. Kalau bukan kita yang memberi uswatun hasanah, siapa lagi? Ditambah sekarang era teknologi,
Anak-anak familiar dengan handphone. Jangan sampai peran kita diambil oleh alat-alat itu. Mari gelorakan nilai-nilai Pancasila supaya budaya Nusantara bisa merasuk ke generasi muda. Demokrasi dan kebebasan berpendapat bukan berarti kebebasan memfitnah, kebebasan menghina, kebebasan menghujat, apalagi kebebasan mencaci maki. Lihatlah para pendiri bangsa ini. Walaupun mereka sering tidak seia sekata, tidak pernah sekalipun tokoh bangsa memberi contoh buruk. Jangan pernah lelah memberi keteladanan, karena sejatinya kebaikan itu fitrah manusia. Tetap simak di Omben, Opini dan Beni, di channel kebanggaan bersama Seiwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.